Halo, kembali lagi berjumpa dengan mata pelajaran IPA dengan materi sistem gerak pada tumbuhan. Jadi kita akan mempelajari sistem gerak pada tumbuhan. Oke, kita lanjut ke materinya, sistem gerak pada tumbuhan. Sistem gerak pada tumbuhan berdasarkan asal datanya rangsangan gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, yang kedua gerak higroskopis, dan yang ketiga adalah gerak esionom. 1. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tumbuhan. Contohnya, tumbuhannya Hydrilla verticillata. Contoh tumbuhannya adalah Hydrilla verticillata. Dia mempunyai struktur Hydrilla verticillata seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun. Di dalam sel daun terdapat sitoplasma. Kemudian di dalam sitoplasma terdapat butiran bulat berwarna hijau yang dikenal atau yang disebut dengan kloroplas atau zat hijau daun. Oke, ini adalah gambar Hydrilla verticillata. Ini adalah tumbuhan Hydrilla verticillata dan dia mempunyai gerak skitlosis pada daun Hydrilla verticillata. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu gerak higroskopis. Gerak higroskopis yaitu adalah membukanya dinding sporaganium atau kotak spora tumbuhan. Gerak higroskopis adalah membukanya dinding sporaganium atau kotak spora tumbuhan. Contoh gerak higroskopis: buah polong-polongan seperti kedelai dikenal dengan nama ilmiahnya glycine mass. Buah cangkring atau yang dikenal dengan Erythrina variegata. Buah biduri Asclepias gigantea. Oke, lanjut. Contoh gambar higroskopis. Nah, ini gambar buah polong-polongan yang membuka, kacang kedelai, dan buah cangkring, kemudian buah biduri yang seperti ini. Ini polong-polongan kacang kedelai. Ini buah cangkring, dan ini buah biduri. Oke, kita lanjut ke bagian nomor 3, gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang dapat disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Gerak esionom dapat dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Yang pertama, gerak tropisme. Gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak arah yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Gerak tropisme dibagi 2, yaitu gerak tropisme positif adalah arah gerak tumbuhan mendekati arah datangnya rangsang. Gerak tropisme negatif adalah arah gerak tumbuhan menjauhi rangsang. Jadi 2 gerak tropisme ini
dibedakan menjadi dua, gerak tropisme positif dan gerak tropisme negatif. Ada arah gerak tumbuhan mendekati arah datangnya rangsan dan gerak yang negatif, gerak tumbuhan yang menjauhi arah rangsang. Ini contoh adalah gambar pertumbuhan tanaman arah datangnya cahaya. Kemudian 5 jenis gerak tropisme. Yang pertama, gerak fototropisme, yaitu jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Gerak fototropisme dibagi dua, yaitu 1. Gerak fototropisme positif, yaitu tumbuhan yang arah tumbuhannya mendekati sumber cahaya. Gerak fototropisme negatif, yaitu tumbuhan yang arah tumbuhnya menjauhi cahaya. 2. Gerak geotropisme adalah gerak akar dan batang terjadi karena pengaruh gravitasi bumi. Gerak geotropisme dibagi jadi dua, yaitu gerak geotropisme positif, yaitu gerak akar menuju ke pusat bumi. Sedangkan gerak geotropisme negatif, yaitu gerak batang menjauhi pusat bumi. Ini adalah contoh gambar gerak geotropisme pertumbuhan akar. Oke, yang ketiga adalah gerak hidrotropisme, adalah pertumbuhan akar menuju sumber air. Gerak tigmotropisme adalah gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatannya. Gerak kemotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Ini adalah gambar gerak dari tigmotropisme. Ini adalah gambar tigmotropisme, sulur tumbuhan yang melilit pada tempat tumbuhnya tumbuhan. Kemudian yang ini adalah gerak kemotropisme. Ini adalah dimulai seperti ini, akhirnya menjadi gerak kemotropisme, sehingga menjadi terjadi pembuahan, bakal buah muncul dan bakal biji, terjadinya fertilisasi antara serbuk sari dan benang sari atau kepala putik. Oke, kita lanjut. Gerak taksis, yang kedua dari gerak pada tumbuhan. Yang kedua adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taksis ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu gerak fototaksis, yaitu organisme memiliki alat gerak berupa flagela dan reseptor cahaya. Yang kedua, gerak kemotaksis, yaitu gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya, kemotaksis gerakan spermatozoa, tumbuhan lumut, dan tumbuhan paku. Ini adalah gerak fototaksis, contoh dari gerak fototaksis, yaitu Euglena viridis. Contohnya adalah Euglena viridis. Oke, yang ketiga, gerak pada tumbuhan, ada namanya gerak nasti. Gerak nasti adalah gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contohnya putri malu. Berdasarkan jenis rangsangannya dibedakan menjadi 4 macam gerak nasti. Yang pertama, gerak
Seismonasti yaitu gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Yang kedua, gerak nistinasti yaitu pergerakan daun tumbuhan tersebut akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Contohnya adalah gerak pada daun bunga merak atau nama ilmiahnya adalah Caesalpinia pulcherrima. Kemudian yang ketiga adalah gerak fotonasti, yaitu gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya adalah bunga pukul 4 atau nama ilmiahnya Mirabilis jalapa. Dan yang keempat adalah gerak termonasti, yaitu gerak nasti tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Contoh gerak dari termonasti yaitu bunga tulip. Oke, cukup sekian materi yang Pak Guru sampaikan mengenai sistem gerak pada tumbuhan, di mana tadi ada sistem gerak terbagi atas 3 bagian. Oke, Pak Guru akhiri dengan ucapan selamat pagi dan salam IPA.